YouTube channel kita lagi GB Crown Palace dan with me Brenda dan Febri. Kita balik lagi di Crown Podcast. Kayaknya udah lama banget ya kita nggak take gini. Iya. Cuman nih kali ini kita kedatangan seru. Pokoknya kenapa kalau seru? Karena pasangan. Iya. Gitu. Dia suka kalau yang pasangan-pasangan. Biasanya iya. trending topik nih kalau pasang-pasangan. Nah ini kita mau kepoin apa dan siapa yang kita undang? Tentunya. Kita doa dulu aja. Betul. Ya teman-teman ya. Jangan kemana-mana. Pantengin dulu dan kita akan doa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatanmu pada hari ini Tuhan. Biarlah Crown Podcast pada hari ini dapat memberkati setiap kami. Biarlah kami dapat belajar Tuhan untuk lebih lagi mengenal Engkau melalui setiap kisah-kisah yang akan disampaikan di sini Tuhan. Dan biarlah melalui tayangan ini Tuhan, banyak teman-teman di luar sana, Bapak Ibu yang menyaksikan dapat menjadi berkat juga buat mereka Tuhan. Dan biarlah dapat menjadi kekuatan bahkan jalan keluar bagi setiap yang menyaksikan. Kami sambut berkat-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, dan welcome Ko Johnson dan Chester. Brenda. Di kursi panas. Enggak dong. Jadi dari tadi nih Chester di itu harusnya Chester nggak mau nih. Tapi mereka tuh udah dua sejoli gimana? Dua sejoli nggak bisa kalau udah kalau udah bersatu tidak bisa dipisahkan. Dan kita dari tadi baru memulai aja tuh udah ketawa-ketawa udah terus guys. Capek. Ya, benar. Receh banget ya kita kayaknya ya. Kayaknya emang tertransfer gitu energinya. Nah sebelumnya boleh kenalin dulu nggak nih Ko Johnson sama Chester? Mungkin banyak di sini Bapak Ibu teman-teman yang belum tahu tapi pernah lihat pasti ya kalau mau masuk gereja awal mereka biasanya selalu di gerbang terdepan guys. Iya betul. Kenalan? Iya. Oke, shalom semuanya. Saya Johnson. Saya beribadah di GBI Crown Palace. Di dalam pelayanan dewasa muda. Ini istri saya. Asik. Cici mau kenalan juga? Udah kenal lah. Chester guys. Namanya Chester. Emang agak pemalu nih Cici satu ini. Oke. Nih awal-awal kan biasanya tak kenal maka tak sayang. Iya benar. Kan udah kenal nih kita Ko Johnson. Udah kenal. Betul. Kalau kita sih udah kenal banget ya. Iya, apalagi anak-anak dewasa muda ya kan. Pasti udah pada kenal sama Ko Johnson sama Chester. Di share loh ya nih biar banyak yang nonton nih. Anak Transcom Israel. Oke, jadi kita dari awal tuh aku sama Kak Brenda tuh kepo banget nih. Awal mula Ko Johnson sama Chester nih bisa ketemu nih, boleh diceritain nggak? Karena ini kan pasti banyak anak muda nih gitu. Awal mula bisa jadi satu gitu gimana? Ya, saya kuliah di Semarang. Oh di Semarang. Di Semarang. Kuliah di Semarang 2001 itu kuliah di Semarang. Saya asli Sumatera, istri Semarang. Jadi saya kuliah di Semarang. Di situ kita ketemu. Oke. Pacarannya 5 tahun. Oh, 5 tahun. Tapi LDRan sekitar 3 tahun. Wow. Nanti kita ulik ya tips LDR kalau bisa sukses gimana ya guys. terus kok. Menikah saya dengan istri 2009. Oke. Di usia saya yang 26 tahun pada waktu itu. Umurku sekarang berarti ya. Saya pacaran baik banget. Boleh tanya istri saya. Baik banget, nggak kelihatan sama sekali. Tapi di balik itu semua ada satu kenakalan yang memang saya tutupin untuk istri saya, gitu loh. Jadi setelah menikah, singkat cerita setelah menikah saya bawa istri ke Sumatera. Pada waktu itu Sumatera, dia di Sumatera. Tapi sebelum menikah itu saya sudah saya sudah kena narkoba itu 8 tahun, bahkan sampai saya menikah. Jadi istri masuk dalam suatu pernikahan itu saya masih menggunakan sesuatu yang masih aktif. Nah, jadi gini loh, asik ya kalau bicara tentang kekristenan. Jadi banyak orang bilang tahu kekristenan itu bukan hanya agama, tapi kekristenan itu berbicara tentang relationship, gitu loh. Di sini relationship itu relationship yang seperti apa gitu loh, yang dalam arti selama saya sampai usia 26 tahun itu bukan usia yang dalam arti anak-anak yang nggak tahu mana baik dan buruknya ya, pasti udah tahu di usia 17 tahun ke atas kita udah ngerti mana baik mana enggak, tapi kita nggak tahu tentang pentingnya dalam bekal rohani, secara rohani gitu loh. Makanya saya rindu banget di anak-anak muda, dewasa muda khususnya. Jadi mereka sebelum memasuki suatu pernikahan mereka harus mengerti dulu
bekal esensi dari suatu pernikahan gitu loh. Sebelum mereka dalam arti mengikut Tuhan itu seperti apa. Jadi bicara relationship itu, saya selama usia saya sampai 26 itu saya tahu Yesus. Gitu loh. Tapi saya nggak kenal gitu loh. Saya tahu Yesus siapa, saya tahu. Saya kecil sekolah minggu, bahkan saya di sekolah minggu pelayanan saya jadi Herodes pada waktu pernah itu. Saya tahu lagu gereja saya tahu, tapi tahu tentang Yesus, nyanyi tentang Yesus gitu loh. Di usia saya, nah ini singkat cerita panjang kalau diceritain, cuman saya ambil poinnya gini loh. Waktu saya mengalami hal seperti itu, 26 tahun saya ya judi bola, ya narkoba, ya nggak ngerti namanya suatu pernikahan, hak dan kewajiban saya seperti apa. Yang saya tahu cuman kewajiban istri tunduk kepada suami, tapi saya tidak tahu kalau saya punya kewajiban untuk mengasihi istri yang Bible katakan, betul nggak? Saya nggak tahu, saya tidak bisa menghargai istri saya pada waktu itu. Masuk ke dalam suatu pernikahan, pacaran baik loh. Begitu pernikahan. Masuk dalam suatu pernikahan berbeda. Istri waktu masuk kita buka FA pertama kali, FA Efraim 2014, istri disuruh pasang kesaksian, dia cuma jawab, pernikahanmu seperti apa? Dia bilang kayak neraka pertama kali. Dia cuma bilang gitu aja istri. Dan saya tahu hal itu, jadi sampai detik ini saya bisa bilang istri saya bangga sama istri saya ini. Gitu loh. Jadi saya enggak, yang tahu saya cukupin nafkahnya, udah gitu ya. Itu aja tugas saya, nafkahin istri. Pokoknya dia harus tunduk, dia harus gini, pokoknya semua saya nuntut. Gitu loh. Kamu harus gini, harus gini, harus gini. Itu saya. Di dunia pekerjaan pada waktu itu saya diberkati luar biasa di Sumatera. Itu saya tinggal Sumatera ya, belum ke sini. Di Sumatera saya diberkati, berkat pekerjaan saya ada satu pekerjaan dari satu perusahaan besar, saya mendapatkan gaji. Satu lagi saya punya usaha makanan, saya punya usaha rongsokan, besi rongsok pada waktu di situ. Saya diberkati berlimpah banget pada waktu itu. Singkat cerita, saya ngalami istri saya pas saya bawa ke sana, dia pelayanan dulu gerejanya di sebelah. Dia masih pelayanan, dia singer, ada di Pak Lukas juga itu. Ikut saya, nggak boleh ke gereja. Awas kamu ke gereja. Nih hati-hati. Di waktu kita diberkati. Sombong itu secara naluri sifat dasar langsung manusia keluar. Gua sombong, gua bilang nggak perlu Tuhan. Kita diberkati kok, nggak ada Tuhan-Tuhanan. Jangankan saya kenal Tuhan, tahu Yesus cuma tahu gitu loh. Jadi saya nggak kenal pribadinya Tuhan pada waktu itu. Itu nggak tahu ya tahu. Pokoknya intinya gua tahu, penting gua ada agama. Gitu loh. Apalagi berbicara tentang Yesus pada hari ini sangat jauh. Baca Alkitab nggak pernah ke gereja, guys. Istri saya ke gereja saya nggak boleh gitu loh. Jadi saya pikir ya namanya ya jangan, maksudnya tuh kamu jangan ke gereja, tanpa Tuhan kita bisa diberkati kok. Betul. Gitu loh. Nah setelah itu istri nggak ke gereja, saya tahan nggak ke gereja. Saya mulai ada saudara saya datang ke rumah. Saya itu ditawarin gereja itu sama teman. Yuk datang yuk ke GBI. Waktu itu GBI Jambi, waktu itu GBI Link Movement namanya. Cabang dari GBI Pak LB, Pak LB sama Pak Sibarani di Jambi, di Muara Bungo pada waktu itu. Ke gereja. Ada teman gereja ngajak, saya nggak mau. Saya tolak 2-3 kali, nggak mau. Singkat cerita memang rencana Tuhan banget kalau saya bilang, rencana Tuhan banget. Ini kairosnya Tuhan banget. Makanya kalau memang sudah ada kairosnya Tuhan, tangkep aja. Nggak usah lu tunda-tunda gitu loh. Benar-benar. Saya ketemu di dalam satu Beston, kalau di Sumatera itu Beston tuh syukuran. Jadi ada teman saya yang dari Palembang punya buka usaha makanan di situ, dia buka Beston. Nah syukuran dia bawa siapa namanya, dia bawa pendeta ini gitu loh. Dia bawa pendeta, dia bawa pengerja dari GBI lingkungan itu. Dan saya diundang bukan melalui dari gereja, saya karena teman kenal. Ketemulah di situ, saya ketemu lagi. Ini pasti disuruh ke gereja nih, bener. Nggak capek juga ya. Nggak capek juga. Nah ini loh. Bayangin kalau Tuhan nggak pakai dia untuk bawa saya, nggak mungkin saya sampai di sini bisa jadi berkat untuk menjadi satu kesaksian. Nggak. Makanya kita harus antusias banget kalau ada orang baru,
anak-anak muda yang baru. Kita nggak tahu, kita ngajak dia aja. Ini kabar baik, ini kabar baik, gitu loh. Ajakan aja kabar baik, gitu loh. Karena suatu saat kita nggak tahu dia bisa jadi berkat lebih lagi. Kita kan nggak tahu, gitu loh. Bagian kita hanya lakukan hal itu, gitu. Pada waktu itu saya ketemu di Beston, akhirnya saya mau ke gereja. Karena perasaan tidak enak. Sungkan ya kan, bukan terus, karena terpaksa cinta gitu ya. karena sungkan kita ditawarin berkali ke gereja. Di situ saya nggak tahu saya mau nyanyi apa. Saya bangun satu relationship pertama dari nggak tahu. Pada waktu pertama kali ke gereja, udah bertahun-tahun saya tidak ke gereja, saya bangun relationship dengan Tuhan dengan motivasi yang benar, urusan perut. Makanya penting kita bangun relationship dengan Tuhan ini karena kita urusan perut, atau kita bangun relationship karena kita sadar bahwa Yesus telah mengasihi kita. Yesus mati di kayu salib buat kita. Penting banget. Pada waktu motivasi saya lain, bangun satu relationship, saya mau ibadah lagi deh. Ibadah lagi, tapi dengan urusan saya diberkati saat ini. Siapa tahu saya ke gereja Tuhan berkati lebih. Biasanya kan gitu dong. Itu motivasi saya pada waktu itu. Cepet saya beribadah di situ. Sudah beribadah, nggak nunggu lama. Nggak dulu Mbak, pas saya masuk ke dalam rumah Tuhan, ke gereja, nggak nunggu lah Mbak, 2-3 minggu sudah ditarik, nggak dilepas saya sama Tuhan semenjak saya itu sampai detik ini. Ditarik dengan cara apa? Saya di PHK, usaha saya ditipu, yang saya sombongkan kuliner sama rongsokan saya ditipu juga. Habis dalam jangka waktu nggak nyampe 1 tahun, dibabat habis sama Tuhan itu. Saya masih pakai pada waktu itu, karyawan saya ajak pakai waktu itu. Tuhan mau babat habis, Tuhan mau ganti jubah yang baru, lu nggak bisa pakai jubah ini. Ekspektasi saya diberkati berlebih, tapi rencana Tuhan bertolak belakang dengan satu poin saya yang bisa saya ambil dari sikap saya pada waktu itu, kecewa. Betul ya kan? Normal ya kalau puji Tuhan saya punya respon yang lebih. Saya nggak kecewa. Ini peran komunitas di dalam satu gereja, peran orang-orang gereja. Waktu saya ngalami itu, saya bisa depresi loh. Sampai 1 tahun 3 usaha berangkut jadi tidak punya penghasilan. Betul? Stres loh. Pasti stres. Kita bisa bayangin pasti stres ya. Tapi respon saya tuh nggak bisa mikirin stres, tapi ada teman gereja yang tarik saya, kayak Pak Indra pada waktu saya masih Pak Indra, Pak Pendeta Yohanes pada waktu itu. Tarik saya terus. Ayo ke gereja. Saya nggak ada penghasilan, tapi saya tiap hari datang ke sekretariat. Sukacitanya tuh lebih beda, padahal nggak dapat duit gitu loh. Tapi saya nggak tahu ngapain saya di sini gitu loh. Karena saya cuma tahu tentang Yesus. Nah, di awal titik itulah saya mulai belajar. Kita harus kenal gitu loh. Jadi usia saya 27 tahun itu saya mulai kenal dengan Yesus gitu loh. Jadi intinya nggak penting berapa lama kamu menjadi orang Kristen, tapi seberapa kenal engkau dengan Tuhanmu. Menjadi kekristenan itu yang paling penting gitu loh. Jangan-jangan kita selama ini ke gereja, pelayanan apa, kita hanya tahu Yesus, tapi kita nggak kenal. Karena pengetahuan saya tentang Yesus selama umur 26 tahun nggak mengubah hidup saya. Tapi pengenalan saya di usia saya 27 tahun ke atas sampai detik ini, itu yang mengubah hidup saya. Gitu loh. Di situ saya diambil saya mulai masuk dalam satu pelayanan. Saya mulai dalam Aser pertama. Terus multimedia zaman dulu nggak kayak gini. Kita khotbah multimedia di belakang. Kalau zaman dulu multimedia di depan. Yang pakai OHP. OHP gitu. Ganti kertas plastiknya. Pendeta di situ nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur. Ayatnya nggak kebuka kalau saya tidur. Jadi saya dengerin khotbah pendeta. Oh gini ya. Rasa haus dan lapar saya lebih lagi pada waktu itu. Tiap hari saya ke rumah Pak Pendeta Yohanes. Saya ingat pada waktu itu. Tiap hari bawa gorengan, martabak ke rumah dia, pengen tahu siapa Yesus. Apa Yesus? Siapa Yesus? Apa yang Yesus buat dalam hidup aku? Apa yang bisa Yesus lakukan untuk hidupku yang saat ini? Hancur. 26 tahun yang rasa-rasanya gak ada harapan gitu loh, maksudnya tuh gitu loh. Jadi apalagi dalam keadaan sekarang saya kenal Yesus tanpa punya apa-apa, gak ada pekerjaan loh. Betul kan?
Tapi di situ saya terus ikut pelayanan di LP waktu itu. Ikut aja nggak ngerti. Saya baru dibimbing juga. Saya ikut dimuridkan, saya dimuridkan tiap hari datang. Oh Pak, Yesus gini piye? Itu apa yang Yesus bisa lakukan? Nek aku kayak gini ki piye gitu loh. Misalkan aku udah lakukan gini, apa Yesus mengampuni? Apakah ini? Saya tanya tiap hari. Pak Yones bimbing saya benar-benar. Dia bimbing saya, dia jawab saya terus dan terus. Akhir lama-lama gini. Kita bisa kenal dengan Tuhan kita itu kalau kita sering ada komunikasi. Saya kenal dengan Brenda dan Febri karena kita sering komunikasi. Betul ya kan? Tidak akan bisa kenal kalau kita hanya nggak punya komunikasi yang baik. Betul ya? Jadi kita awal mulanya itu kita harus komunikasi dulu dengan Tuhan. Saya mulai baca Bible, mulai saya worship, saya ikutlah kegiatan rohani. Semua nggak ada letihnya sama sekali. Gak ada letih sama sekali. Jadi ada sesuatu sukacita yang lebih daripada saya yang dapat sesuatu uang yang lebih pada waktu itu gitu loh. Nah di situ singkat cerita setelah saya ikut pelayanan semuanya di LP, pada waktu ada satu orang LP namanya Teddy, ingat pada waktu dia tanya, dia Buddha, dia tanya, lihat saya bertato, dia lihat loh, Bang, dia panggil saya Bang, dia nggak tahu kan, Bang, kamu kok bisa ikut pelayanan ini, bisa ikut, maksudnya tuh kegiatan rohani ini gitu loh. Kamu kok bisa bertobat? Aku yakin kamu dulu, maaf kata nih, dia langsung vulgar, kamu dulu kan bajingan, nakal gitu kan. Orang Sumatera kan ceplos-ceplos. Saya bilang, kok tahu ini langsung tembak gitu. Terus saya bilang, kok kamu bisa berubah? Basicnya sama, dia kena narkoba juga masuk situ dan saya juga waktu itu narkoba. Jadi Tuhan pakai pengalaman saya 26 tahun. Detik ini saya bisa bilang, kenapa Tuhan? Kenapa enggak berojol lahir saja saya kenal kamu? Ternyata ikut Tuhan itu dahsyat dan asik. Gitu loh, ya kan? Ngeri-ngeri sedep gitu loh. Banyak orang bilang ikut Tuhan jadi orang Kristen itu sulit. Enggak. Sulit kalau kamu enggak percaya. Mudah kalau kamu percaya. Gitu loh. Nah, jadi pada waktu itu saya enggak bisa jawab. Karena dia tahu saya cerita, cuma saya dulu narkoba, saya sudah berhenti, dan dia pertanyakan kenapa kau bisa berhenti gitu loh. Karena kita keluar belum tentu bisa berhenti, karena itu keterikatan, betul ya kan? Jadi saya nggak bisa jawab, cuma satu yang saya bisa jawab dengan dia. Saya nggak khotbahin dia, saya nggak buka Alkitab, nggak. Saya cuma ada Yesus, saya kenal sama Yesus. Saya cuma ngomong itu, tapi kan saya masih dibimbing. Saya nggak bisa jelasin Yesus ngene apalagi dia agama sebelah Buddha gitu loh. Singkat cerita, saya bilang, kalau kamu mau kenal Yesus, saya panggil, panggil Pak Yohanes, Pak, kasih tahu Yesus itu siapa, saya bilang. Suruh Bapak ini yang ngomong, karena saya nggak tahu, saya juga baru dibimbing. Cuma yang saya rasakan pada waktu itu ada sukacita yang lebih, gitu loh, yang nggak bisa saya dapetin, gitu loh, di waktu saya punya uang, gitu loh. Nah ini bener-bener pada itu orang bilang kasih mula-mula boleh juga. Orang bilang dalam arti bener-bener lagi on fire, bener juga. Saya kan rasakan gitu loh. Nah singkat cerita sudah selesai itu, mulai saya ikut pelayan-pelayan semua sudah selesai. Saya dibangkrutin, tiba-tiba Tuhan ganti yang berlipat-lipat kali, benar itu. Mantap. Yang nggak saya pikirin di waktu saya mikirin perkara yang di atas, Tuhan pikirin urusan perut kita. Dapat project saya sawit cangkang pada waktu itu bahan bakar pabrik pertama kali. Saya nggak tahu itu bidang yang jauh dari saya, tapi Tuhan mampukan saya untuk mengerti pekerjaan ini. Saya kerjakan sampai detik ini. Gitu loh. Penyertaan Tuhan itu nggak stagnan untuk kita. Amin. Terus dan naik, terus ditambah kapasitas kita. Kita dipercaya kalau kita punya otoritas yang lebih, pasti kita ada tanggung jawab yang lebih pasti, betul ya kan? Terus gitu loh. Bahkan kita bisa harus jadi ini berkat, kamu harus jadi berkat gitu loh. Nah itu jadi Tuhan itu, saya nggak bicara yang enaknya juga ya kan, saya ngalami sesuai yang nggak enak. Saya dibangkrutin pertama kali kenal Tuhan gitu loh. Jadi Tuhan itu bener-bener tata hidup saya. Saya ditata banget hidup saya sampai saya berangkat ke Kalimantan 4 tahun 5 tahun ya nggak kenal siapapun, saya merintis di situ sampai saya pulang sini. Saya bilang dengan istri saya bilang, wow nih ternyata kita baru sadar ya, penyertaan Tuhan tuh luar biasa ya.
Kalau bayangin kita di pulau orang, kita merintis cari makan, itu pasti banyak banget yang sesuatu yang tidak enak untuk kita gitu loh, pasti ancaman lah, apa orang luar ya, luar masalah gitu loh. Tapi Tuhan tata banget itu kan, Tuhan pelihara, penyertaan Tuhan tuh bener-bener deh gitu loh. Jadi kalau saya bisa katakan hari ini rugi kalau kita nggak ikut dari sekarang. Ya, setuju. Rugi banget nggak ikut. Ruginya itu bukan kalau kamu rugi ditipu orang, ini lebih dari rugi kalau kamu nggak ngerti. Pertanyaannya tuh seharusnya kita kan Christian relationship kita bahas ini, betul ya? Betul. Relationship, betul lah. Kamu nggak bisa punya hubungan kalau kamu nggak kenal. Yes. Betul ya kan? Iya. Dasar pertama kita harus kenal dulu. Tanya dari kita tahu Yesus atau kenal Yesus, gitu loh ya kan? Karena Yesus mau pengenalan kita akan Dia, betul ya kan? Nah kita kenal Yesus, oke kita kenal, tapi itu enggak cuma hanya kenal, harus ada komunikasi. Dan harusnya semakin kenal kita semakin ngerti apa yang Yesus inginkan dalam hidup kita. Semakin ngerti pribadinya Yesus, betul kan? Harusnya seperti itu kan kita. Harusnya semakin upgrade terus, betul kan? Belajar haus dan lapar terus tentang kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan maksud ini. Semua disingkapkan semua sama Tuhan. Benar. Semua disingkapkan sama Tuhan, benar. Setelah saya kenal, hidup saya itu ada perubahan yang lebih. Di situ saya mulai mengerti tentang namanya memasuki dalam suatu pernikahan. Arti pernikahan kekristenan, esensi dari pernikahan. Gimana caranya kita menghargai istri ini bukan hanya untuk kita nafkahi aja, kasih makan. Gitu loh. Nah itu saya mulai belajar perlahan, lebih lahan. Oh iya ya, ini ya. Tugasku ini ya. Hakku ini ya. Kewajibanku ini ya, gitu loh. Jadi di situ saya mulai bisa menghargai. Maka saya sampai detik ini saya bilang, saya lebih senang kalau saya berantem dengan dia. Ayo kita berantem face to face. Tapi yang paling saya takutin kalau saya berantem dengan dia, ini kan pendiam, masuk kamar. Itu yang bahaya. Wadul ya. Waduh. Ya ini ya kayak gini. Ya itu. Ini jadinya kayak gini. Saya yakin sampai saya seperti ini nih karena peran istri saya sebagai penolong itu ada. Mungkin dia nggak sanggup untuk melawan saya karena apa ya? Saya lebih keras dari dia gitu loh. Tapi dia masuk kamar, pasti dia masuk kamar nangis. Ternyata saya pikir lu setiap ribut pasti masuk kamar. Ribut masuk kamar, nangis, masuk kamar nangis gitu loh. 2 jam saya ngomong, 2 jam saya ngomong ngoceh, 2 jam dia diem gak berbantah apapun pada waktu itu. Saya tertekan, sorry ya Mi. Keren. Jadi, tapi jadi penasaran juga ya. Iya, jadi saya sampai tanya, waktu saya marah, ribut dengan kamu 2 jam kamu diem, yang kau lakukan di kamar apa? Berdoa. Dia nggak ngomong, saya yakin dia berdoa. Dia yakin dia berdoa. Saya yakin dia berdoa. Lah ini jadinya kayak gini. Dia mau ngubah saya nggak mungkin, karena pernikahan bukan tempat untuk mengubah pasangan. Yes, agree. Betul ya? Check. Kalau dia mau ngubah saya dengan karakter saya seperti ini, konflik terjadi. Betul ya kan? Yes. Di pernikahan inilah kita harus terima pasangan kita, gitu loh. Makanya istri saya sekarang kayak gini. Waduh, thanks ya, untung kamu doa. Saya yakin kamu doa deh. Akhirnya Tuhan yang hajar saya, gitu loh. Nah kalau hajaran Tuhan tuh bener-bener dididik banget, gitu loh. Saya diproses. Singkat cerita, saya balik kepada Pak Yohanes. Saya berangkat Kalimantan pada waktu itu. Saya punya rumah, Tuhan berkati saya punya rumah. Saya bilang, Tuhan kalau Tuhan izinkan saya punya rumah, nih doa kita ya, Tuhan denger banget. Tuh izinkan punya rumah, saya bangun di lantai atas, namanya Gunung Sinai, buat doa. Saya buat itu, saya tulis Gunung Sinai. Saya buat, Tuhan izinkan saya punya rumah di Sumatera, saya bangun Gunung Sinai. Saya doa situ, dan tidak lupa saya bilang, biar rumah ini jadi berkat Tuhan. Amin. Bener. Saya nempati rumah itu kan, saya bangun 3 bulan, saya rapikan semuanya itu sampai saya bangun tempat Gunung Sinai itu untuk doa. Tiap malam kita berdoa di situ sama teman-teman gereja. Setelah itu 5 bulan, selesai bangun 5 bulan saya nempatin. Sampai detik ini saya nggak pernah nyicipin rumah saya, baru 5 bulan itu. Bener-bener jadi berkat. Oh iya benar. Betul. Bener-bener jadi berkat. Bener-bener jadi berkat. Jadi berkat gimana? Kunci saya kasih ke gereja. Siapa tamu yang mau tidur daripada pengeluaran hotel, lebih baik tinggal di situ. Atau kalau siapapun pendeta yang nggak ada tempat tinggal, nggak ada subsidi dari gereja untuk mencari kontrakan, tidur di situ. Atau pendeta kalau daripada tidur sekretariat,
tidur di situ gitu loh. Iya. Jadi ruang hospitality. Bener. Iya, betul, Sampai betul. detik ini. Singkat cerita Pak Yoha, saya di dalam suatu pelayanan pasti ada benturan. Iya. Yes. Di sini saya dibenturkan bukan dengan jemaat. Saya dibenturkan dengan orang yang membimbing saya secara rohani. Beda loh. Iya. Sakitnya beda. Benar-benar. Betul ya kan? Iya. Sakitnya beda. Pak Yohanes yang membimbing saya, yang mengenalkan saya siapa Yesus. Sampai saya kenal secara pribadi dengan Yesus, Pak Yohanes. Singkat cerita, Pak Yohanes yang membuat saya kecewa. Mungkin cara pandang saya yang masih duniawi pada waktu itu. Emosi aja yang dipakai gitu loh. Saya kecewa dengan Pak Yohanes. Kecewanya lebih daripada orang lain kalau menyakiti saya. Kalau pengerja lain yang nyakit saya itu ada biasa aja. Ini orang yang membimbing saya, yang bawa saya, yang nggak bisa jalan sampai saya bisa berjalan. Setelah itu saya dijorokin. Nah, itu sakitnya beda. Di sini saya harus ngelakuin firman yang Tuhan katakan. Mengampuni mah gampang. Kita ngomong ngampungin, tapi hati belum tentu loh. Gua ngampunin, udah salam-salaman, udah ngampunan pada waktu itu, ampunin ini ya, saya maafkan Pak, gini. Tapi saya pindah. Mengampuni bukan berarti melupakan loh. Beda. Banyak orang bilang aku ampuni tapi melupakan orangnya juga. Sama aja bohong. Betul ya kan? Berarti menghindar. Iya, menghindar dong. Iya, betul ya. Kalau Brenda ada salah nih, sorry ya. Brenda ada salah dengan Koko. Koko bilang, "Oke, aku ngampuni kamu Brenda." Tapi gua ngelupain Brenda. Siapa itu? Ya Brenda enggak tahu lah. Ini menghindar gitu sama aja bohong. Belum tuntas. Tuh nggak mau gitu. Saya berangkat ke Kalimantan. Sampai ke Kalimantan. Pak Yohanes telepon saya. Dia dulu tinggal sama orang jemaat yang kaya di satu kota itu. Jemaat ini meninggal, otomatis kontrakannya habis. Dan dia tidak ada tempat tinggal. Dia pendeta di situ. Gak ada tempat tinggal, dia ikut jemaat satu gitu. Dia gak punya tempat tinggal. Telepon saya. Waktu diangkat telepon saya, waktu saya angkat telepon, dia telepon, saya angkat. Yang saya ingat bayang satu, dulu pernah ribut. Langsung masih teringat ya. Gitu ya kan? Langsung cepet ya. Ya, kebaikannya lupa. Okay. Betul ya, kebaikannya dia bimbing saya secara rohani lupa. Yang saya ingat cuma satu, makanya gampangnya manusia kayak gitu, lupa kebaikan orang tapi gampang banget untuk ingat yang jelek-jelek gitu. Jeleknya itu udah. Saya ingat itu. Waduh, Pak Yohanes sih, ada apa ini? Udah lama bertahun-tahun ya Mia. Saya pindah Kalimantan jauh. Dari sini pergi jauh, lupa bisa ya kan? Tiba-tiba dia telepon, Tuhan nggak stop di situ. Tuhan, lu harus beres bener. Gitu loh. Lu harus beres, bahkan lu harus bukan jadi pendengar, kamu harus jadi penikmat. Semua pendengar, penikmat dan pelaku gitu loh. Setelah saya berangkat dia telepon, dia bilang apa? Ko Johnson, saya dengar rumahnya itu kosong ya. Boleh nggak saya tempati? Boleh nggak saya tinggal di situ? Tak dalam benak saya, gua nggak ketemu lu aja nggak syukur. Lu nggak minta tolong sama gua gitu ya. Gua harus pinjemin rumah gua untuk orang yang menyakitin hati gitu loh. Berat. Berat banget Brenda. Febri, bener ya kan? Dan saya harus lakukan. Tuhan bilang apa? Kalau orang yang musuhmu, kamu harus berkati musuhmu. Bukan hanya untuk tampar pipi kiri aja. Betul nggak? Keberjalan 1 mil, suruhan berjalan 2 mil. Betul ya kan? Betul kan? Ya kan kamu harus lebih. Kalau cuma 1 mil, orang lain bisa lakukan. Tapi 2 mil kamu harus berjalan. Betul kan? Nah, dan jadi yang saya lakukan itu, saya ingat itu. Ya ini gue lakuin. Gitu loh. Dalam arti, pas dia telepon itu saya bilang, ini ada aja nih aku bilang. Betul, gue udah lupain gitu loh. Aku udah lupain. Tapi kok keinget gitu loh. Sehingga cerita, akhirnya saya bilang dengan istri satu keputusan, Tuhan kalau memang itu saya sudah mulai mau bangun hubungan dengan Tuhan. Tuhan bilang, lu boleh menghindar pada waktu itu. Gua tahu lu ampuni, maafin. Ya Pak, maaf. Tapi Tuhan tahu hati kita. Kamu sampai ke Kalimantan pun aku mau beresin. Tuhan bilang. Aku mau beresin, gue gak mau ada yang kayak gini. Karena hati kita gak bisa kita isi dengan pahit sama ucapan syukur, gak mungkin. Gak bisa campur gitu. Gak bisa campur dong, betul gak? Siapa yang bisa campur? Hari ini Brenda bersyukur gak? Bersyukur. Nah, ada pahitnya gak hari ini? Harusnya enggak ya. Kalau pahit jadinya gak bersyukur. Iya dong, betul. Gak mungkin dong. Kita gak mungkin. Tuhan bilang gak mungkin. Lu kalau pahit ya pahit. Gak mungkin dengan keadaan lu pahit tapi lu bisa ngucap syukur tuh munafik banget. Gitu loh. Betul ya? Masuk akal ya sampai di sini. Nah, jadi dalam arti kita, ya aku mau beresin kamu. Kamu mau ikut gua, kamu kenal gua, harusnya kamu kenal pribadiku.
Gitu loh. Kamu gak usah sempurna seperti aku, serupa aja kata Tuhan. Betul nggak? Serupa ya kayak gini yang gue lakuin. Bahkan aku disalib, Tuhan bilang apa? Ampunilah Tuhan mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Lah kamu. Nah terus berpikir aku. Ya aku bilang, oke Pak, pakai aja, ambil kuncinya sama Ko Hendrik. 4 tahun dia di situ, berapa tahun? 1 tahun atau 2 tahun. Itu saya malah disuruh berkati, saya bayarin support untuk listriknya mereka. Tuhan ajarkan saya, Tuhan berkatin saya berkati mereka. Di situ plongnya beda banget. Beda banget. Kalau kita punya konflik, aku ampuni, aku maafin. Beda plongnya dengan kalau aku harus memberkati orang ini. Beda. Saya rasakan waktu itu. Inilah bener-bener ini kekuatan ilahi banget yang saya punya hal seperti itu dengan basic saya yang kasar. Dengan basic saya nggak bisa ditoto. Kasarannya zaman dulu, jangankan orang tua, dengan orang tua saya nggak takut gitu loh dulu. Tuhan aja saya nggak takut gitu loh, apalagi dengan orang lain gitu loh. Jadi gimana gitu loh. Tapi sekarang Tuhan ajarkan saya tahap ini, kalau kamu mau kenal ya ini. Kalau kamu mau punya relationship dengan aku ya ini. Kamu gak akan pernah bisa, kamu sampai manapun aku harus beresin ini. Supaya kamu tuh bener-bener plong gitu loh. Dalam arti ya bener-bener mengandalkan aku, bener-bener tinggal di dalam aku gitu loh. Dalam arti Tuhan tuh maunya seperti itu gitu loh. Saya bener-bener dihabisin sama Tuhan pada waktu itu. Sampai setelah itu saya plong banget. Waduh ya Tuhan, terima kasih Tuhan. 4 tahun dia nempatin. Sampai detik ini saya belum pernah lihat itu rumah. Sudah ganti pendeta 4 orang. Terakhir pendeta Maxen dari NTT. Bener. Jadi bener-bener rumah itu jadi berkat. Iya, benar. Sesuai goalsnya ya. Sesuai yang didoain ya. Iya benar. Jadi rumah berkat. Benar. Jadi makanya saya bilang yuk. Kalau aku bilang kita harus kenal banget deh. Itu penting banget, saya bilang penting banget gitu loh. Jadi kayak apa namanya itu, kalau kita semakin kenal, seperti saya katakan, kita harusnya semakin ngerti pribadinya Yesus. Kita semakin ngerti keinginan Yesus dalam hidup kita, betul gak? Boleh kita buka Alkitab, saya ada satu ayat yang benar-benar sangat memberkati saya banget. Di Yohanes ya, Yohanes 15, banyak ayat ini orang sudah hafal sih. Yohanes 15 Yohanes 15 ayat 4 ya. Kita bicara ini pokok anggur yang benar. Kita kan udah banyak tahu ayat ini. Yohanes 15 ayat 4. Saya nggak baca semua ayat. Kita udah banyak tahu ya ayat ini ya. Betul gak? Iya betul. Semakin kita kenal seharusnya semakin ngerti apa keinginan Tuhan dalam hidup kita. Ayat 4 katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal di dalam pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Pertanyaan gini, ayat ini kita katakan ini, Tuhan udah butuh kita, tapi Tuhan menginginkan kita. Betul, menginginkan kita apa? Untuk tinggal gitu loh. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, itu normal, betul nggak ya kan? Itu suatu yang wajar. Kita harus tinggal, kita kecil, Tuhan besar, betul ya kan? Betul nggak? Tapi kalau sampai Tuhan, aku di dalam kamu, itu berbicara tentang sesuatu yang kehormatan banget gitu loh. Sampai Tuhan mau tinggal di dalam kita. Siapa kita? Betul. Gitu loh. Ini ayat inilah, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ini berbicara kita tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Nothing ya. Betul, nothing. Gitu loh. Kalau kita menyadari ini, nggak perlu banyak-banyak lah. Sadar ini dulu. Inilah namanya relationship. Setuju. Ini namanya relationship with God bagi saya. Kita tinggal di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Ini satu relationship gitu loh. Jadi kalau kita punya hubungan dengan Tuhan itu ya harus dirawat sih ya. Harus dirawat. Kayak tanaman ya. Iya, kayak kita punya hubungan dengan tanah, kayak disiram. Kayak kita arti ada badai pun hubungan itu tetap ada. Gitu. Pandemi kita nggak boleh beribadah. Kalau kita punya hubungan kenapa takut? Betul ya? Pertanyaannya yang menjadi takut, kita khawatir akan setelah pandemi seperti apa?
kalau kita tidak punya hubungan. Yes. Betul ya kan? 2023 orang bilang gelap. Itu tidak punya hubungan. Yes. Kalau punya hubungan nggak perlu takut. Gitu loh. Terang, ya. Iya, gelap segelap apapun Tuhan yang ciptain gelap, Tuhan ciptain terang, ya udah, ngapain? Tuhan yang punya semua kita, semua yang di dunia ini, betul nggak? Betul nggak? Dan satu lagi, apa yang kita khawatirin di 2023, betul kan? Orang bilang dunia boleh katakan gelap, resesi, anak Tuhan nggak anak Tuhan ngalami resesi. Tapi pertanyaannya, lu bisa jalan itu kalau kau punya hubungan. Lu khawatir kalau kamu nggak punya hubungan. Kalau lu punya hubungan dengan Tuhan, nggak perlu takut, itu Bapa, kita anak kok. Yes, betul. Itu Bapak, kita anak. Betul nggak? Namanya anak, pasti fasilitas bapaknya kita nikmatin. Yes. Betul. Ngapain kita takut dan khawatir lagi gitu loh. Betul ya kan? Banyak janji-janji Tuhan di dalam Matius 6:33, hal kekhawatiran, banyak janji Tuhan. Berkat Tuhan sudah ada. Ya kan? Di kejadian juga, kejadian dikatakan apa setelah Tuhan ciptakan manusia terakhir ya, manusia yang terakhir ya kalau ya. Itu Tuhan ciptakan di hari ke-6, Tuhan ciptakan manusia. Hari berikutnya Tuhan ciptakan apa? Hah? Istirahat. Oh, enggak, hari 7 istirahat. Cuman berikutnya kan Tuhan ciptakan apa yang Tuhan pikirin urusan perut kita. Baca di kejadian. Jadi Tuhan pikirin semuanya sudah. Sebelum Tuhan ciptakan kita udah pikirin, boleh kau makan. Ya kan? Tuhan pikirin urusan kita. Jadi apa yang kita khawatirin kayak gini? Gitu loh. Saya terus terang dalam arti semua dalam hidup saya sampai detik ini saya bisa katakan anugerah Tuhan. Amin. Kasih karunia Tuhan. Saya tidak bisa sampai detik, bahkan bisa jadi berkat aja kayak gini di dewasa muda, nggak mungkin kalau tanpa Tuhan. Saya nggak mampu siapa saya, gitu loh. Apalagi saya melihat basic saya yang jauh dari Tuhan. Yang sekarang sedikit-sedikit ngomong Yesus, gitu loh, betul. Jauh, bertolak belakang banget, gitu loh. Jadi kita untuk dalam arti untuk dalam kekristenan relationship itu benar banget, butuh banget. Untuk hubungan dengan Tuhan, gitu loh. Kalau kita udah punya hubungan, wah, saya nggak bisa ngomong sih, nggak bisa ngomong. Sampai detik ini nggak bisa. Kalau orang bicara kesaksian banyak berkat, nah saya mau bicara kesaksian tentang berkat ya kan. Kemarin sakitnya gitu loh ya kan, berkat. Kalau bicara berkat banyak banget gitu loh, banyak banget yang nggak bisa kita ngomongin gitu loh. Nggak bisa kita omongin. Berkat Tuhan tuh terlalu dahsyat banget gitu loh, maksudnya tuh bener sih apa yang nggak kita pikirin, nggak timbul dalam hati, yang tidak diucapkan Tuhan sediain itu bener. Tapi pertanyaan bagi yang mengasihi Dia, yang mengasihi enggak, itu yang perlu kita garis bawahi, mengasihi enggak gitu loh. Nah sama kayak kemarin sharing di FA ya, FA gabungan itu sharing FA gabungan yang itu pada waktu Renal bawakan tentang Matius 6 ayat 33-34 hal tentang kekhawatiran, betul lah. Carilah dulu kerajaan Allah. Saya bilang, saya tambahin pada waktu itu. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi ayat ini yang saya tanyakan sama pendeta, ini salah satu ayat yang mengubah hidup saya. Pada waktu saya bilang dengan Pak Pendeta, Pak, ini ayat nggak bener nih. Orang mau sukses, mau berhasil itu ngapain cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya? Pertanyaan bodoh-bodoh saya gitu loh. Harusnya kan cari duit, cari kerjaan, lu bisa sukses gitu loh. Gitu loh. Dijelasin sampai dia dijelasin, saya sampai mengerti. Oh iya, ya apakah kita cari dulu kerajaan Allah itu harus ke gereja terus? Tidur di gereja, bangun di gereja, mandi di gereja, apakah seperti itu kan gitu kan? Jadi ya kan. Jadi kemarin saya lihat ini, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Bicara carilah dahulu kerajaan Allah, di dalam suatu kerajaan pasti ada rajanya. Betul nggak? Pertanyaannya, ketemu nggak lu dengan rajanya? Gitu loh. Banyak orang datang ke gereja cari kerajaan Allah tapi nggak ketemu dengan rajanya. Percuma dong. Betul kan? Yang kita butuhkan pribadinya Yesus. Gerejanya fasilitas, tempat, ruang ibadah. Betul ya kan? Yang saat ini kita beribadah di gereja Krompeles. Nah, ketemu nggak lu? Nah kalau kamu ketemu, mau udah usah dipikirin. Lu masuk satu kerajaan tapi kalau ketemu rajanya, ya udah lu pasti makan apa yang dihidangkan sama raja. Betul. Ya kan? Nah pertanyaan, mau nggak kita ketemu? Gitu loh. Kalau udah ketemu mah gampang. Saya mau datang ke rumah Brenda atau ke rumah Febri. Saya kenal dengan Febri, saya kenal dengan Brenda. Saya datang ke rumah itu, kok Johnson masuk ya? Apa yang di dalam lemari es pasti keluarin ini buah ini. Karena saya kenal, saya ketemu dengan yang punya rumah. Benar. Betul ya kan? Simple kan? Gitu loh. Lu datang ke rumah nggak kenal,
Mau minta makan. Dibukain aja enggak kayaknya. Gitu loh. Jadi intinya kita kenal dulu. Yes, benar. Usaha pertama kita menjadi seorang Kristen itu satu, tahu dulu relationship kita. Ya. Kita bangun dulu relationship kita dengan Tuhan. Kenal dulu. Lu nggak bisa bangun hubungan kalau cuma tahu. Ya, betul. Nggak akan pernah. Yes. Saya alami 26 tahun. Ya. Tahu ke gereja gua, tapi nggak ketemu rajanya. Oke. Tahu, gua nggak tahu nyembah siapa karena gua nggak kenal. Ya. Saya nyanyi Yesus aja. Yesus baik, semua baik gitu loh. Ya kan? Itu yang saya lakukan 26 tahun. Tapi sampai detik ini 27 tahun saya bilang, Tuhan, lebih baik saya lahir aja udah kenal Langsung kamu. gitu. Nggak perlu saya diikutin sampai 26 tahun. Makanya anak-anak muda yang usia di bawah 26 tahun, 18 tahun, 17 tahun, 15 tahun, bahkan youth, bahkan lagi apa di bawah tuh? GC ya. GC. Junior Iya, Church. Iya kan? Nah itu harusnya benar-benar mereka harus kenal. Kenal, Dahsyat. Tuhan Yesus. Dari umur segitulah kalian ditoto. Lebih baik kita dikenal Tuhan usia kita masih belia, masih muda, Betul. daripada udah tua. Mm. Makanya saya senang dengan anak-anak muda. Saya kenal dengan dewasa muda. Dari sekarang lu harus kenal. Oke. Yes. Usiamu 20 sekarang, bagus kamu kenal. Daripada saya udah 26. Hah? Iya. Usiamu 18, bagus. Lebih baik kan sungguh-sungguh deh sama Tuhan gitu loh. Jadi nggak buang-buang waktumu. Ujung-ujungnya balik lagi Kesini gitu. Iya kesini. Iya, Yang kita cari saya 26 tahun ujungnya gini. Ini aja ujung-ujungnya kesini. Betul. Lu mau tua mau songong terus? Ya nggak mungkin. Betul ya kan? Iya ya, benar. Mau songong terus, ya kan bener gak? Kalau udah sakit, udah ini nggak bisa apa-apa, bener. Lo songong terus, ujung-ujungnya kebanyakan kita ketemu orang tua aja. Mau terima Yesus, mau, udah di bawah. Iya. Iya. Betul ya kan? Mau gitu dulu, mau terima Yesus, mau gitu dulu, mau kenal, ya nggak mungkin dong. Makanya kalau anak muda sekarang, ayo anak muda 18 tahun, bagus, saya Betul. bilang. Yes. Tuh, dengerin guys. Mumpung masih Masih muda muda. on fire gitu. Iya dong, dari Iya, muda betul. gitu loh, dari muda dirawat sampai tua, itu baru benar. Betul. Lu pertahani imanmu. Kan gitu seperti Rasul Iya, Paulus katakan, betul. gimana Iya. pertahani imanmu gitu sampai akhir gitu. Betul. Itu baru benar. Karena kekristenan perjalanan proses gitu Iya. loh. Ada proses yang harus kita lalui semakin kita menjadi kuat gitu loh. Ya kan beneran. Ini proses, saya ngalami proses ini sampai detik ini. Bukan berarti saya cerita baiknya aja. Enggak, Iya, saya iya. jatuh bangun juga, saya dibangkrutin. Saya dalam arti konflik dengan rumah tangga saya. Iya. Saya juga dalam arti dalam pekerjaan saya yang saya harus merintis, bagian saya hanya itu. Tapi benar, kan di waktu kita mikir perkara yang di atas, perkara kita nggak ada apa-apanya bagi Tuhan. Yes, Benar. setuju. Pak, saya yakin Brenda dan Febri pasti ngalami hal ini. Makanya saya bilang kalau kita hanya mendengar mujizat dari pendeta, hanya mendengar apa pertolongan Tuhan dari orang lain, rugi kita jadi Kristen. Ya, harus ngalami sendiri. Harusnya kita penikmat, Ya. Amin. bukan pendengar. Yes. Febri kesaksian, oh, iya ya, gua kapan ya? Brenda saksian, iya ya, kok enak ya? Iya. Lu doa sekali Tuhan minta kerjaan, datang. Iya. Gua doa 10 tahun belum datang. Ya kan gitu. Kapan ya gitu. Lu rugi jadi Kristen. Iya, bener. Rugi banget, rugi Iya, banget. Betul. Kita harus nikmati. Setuju. Semua ideal kita, berkat Tuhan, janji Tuhan, kita harus nikmati. Iya kan? Kita punya Tuhan yang hidup kok. Betul. Iya kan? Betul kan? Amin. Amin. Kita punya Tuhan yang hidup. Kayak kalau bicara tentang Tuhan Yesus nggak ada berhentinya. Ini kalau 1 jam kurang, 45 menit kurang. Gitu. Mungkin bisa selesai Desember 2024. Iya. Ya kan, betul. Karena apa? Begitu antusiasnya. Karena apa? Ini loh yang saya alami. Saya pengen Iya. apa yang saya terima, kabar baik yang saya terima mau saya kasih. Betul. Gitu loh. Kamu harus ngalamin gitu loh makanya. Jadi nggak bisa lu hanya dengar. Benar-benar. Jadi pengalaman pribadi, Kristen itu juga pengalaman pribadi Betul. gitu loh, antara kamu dengan Tuhan gitu loh, ya kan, betul nggak? Kamu harus ngalamin gitu loh. Kita nih cuman nyampaikan kabar baik aja Yes. gitu loh. Gua ngerasa diberkati selama ikut Tuhan, ya kenapa nggak saya berkati teman-teman gitu loh, untuk saya memberkati mereka apa yang saya alami bersama Tuhan, apa yang saya jalani bersama Tuhan, betul kan? Betul. Betul. Nah makanya sampai detik ini benar, saya sama istri mulai sedikit apapun mau beli, mau apapun, mau ngambil sesuatu keputusan, saya mau berjalan bersama Tuhan. Amin. Nggak penting saya mau berjalan kemana, jauh lebih penting dengan siapa kita berjalan. Betul. Amin. Itu yang penting.
bagi saya. Saya nggak penting mau berangkat Kalimantan, mau buka project ini atau pekerjaan ini atau apapun itu, saya nggak penting. Yang lebih penting dalam hidup saya dengan siapa saya mengambil keputusan ini, dengan siapa saya berjalan ini. Betul. Gitu loh. Itu yang paling penting bagi saya. Keren. Makanya saya belajar sama Yesus. Sampai detik ini saya belajar. Makanya terkadang saya kalau sharing ini, kenapa saya mau di-sharing, saya mau bikin podcast, karena apa? Dengan saya sharing ada kekuatan yang baru juga buat saya. Betul. Diingetin lagi sama Iya. kebaikan Tuhan yang Iya. keren banget. Bukan berarti saya sharing ini yang dikuatkan hanya pendengar atau Febri Iya. atau Brenda toh. Iya kan? Betul kan? Dengan saya sharing, dengan saya kesaksian, dengan saya bercerita seperti ini Kita tentang juga kebaikan Tuhan, diingetin, ya. saya ada kekuatan yang baru lagi. Yes, Ada betul. api yang benar-benar wow gitu loh. Itu pentingnya. Betul. Makanya komunitas dalam dewasa muda penting. Ya. FA itu penting. Betul. FA itu penting. Disitulah kita bisa bertumbuh. Ya. Saya bertobat dalam FA. Betul. Jadi ayo, aku bilang kita harus punya komunitas yang benar dulu. Benar. Gitu loh. Setuju. Kita punya komunitas yang benar dulu di dalam FA. Apapun di dalam FA kan kurang lebih kayak podcast juga ya. Iya. Cuma nggak ada, Ngobrol, cuma nggak ada mic-nya ya. Iya. Nah, jadi kita lebih santai untuk bercerita. Iya, Gitu. betul. Oh ini gini seperti ini. Yang kita nggak tahu kita bisa ceritain di situ. Kita bisa jawab, kita jawab. Nggak bisa jawab, kita tanya yang lebih tahu. Iya. Gitu Iya, loh. betul. Jadi itu penting. Jadi kadang sesuatu hal itu di dalam FA kita bahas. Iya ya. Gini ya. Bener ya. Bener ya. Oh iya ya. Nah gitu loh. Itu dulu saya ngalami. Dulu saya kalau di live FA, saya bilang dengan pendeta saya bilang, Pak jangan suruh saya berdoa. Kalau saya berdoa saya tidak mau datang. Doa makan pun saya tidak mau. Dulu seperti itu. Iya. Betul. Tapi sekarang puji Tuhan di FA kita ya nggak ada ya doa Iya. langsung. Bener tinggal Aktif ayo. ya. Aktif itu harus FA lebih aktif lagi sih Iya. anak-anak muda. Makanya saya bilang, ayo di sini kita bertumbuh bersama. Amin. Amin. Kita harus lebih kenal lagi. Gak penting seberapa lama engkau jadi Kristen. Ya. Mau sampai tua lu Kristen. Gue Kristen kok. Kristen bukan titel. Kristen hubungan. Betul. Seharusnya bukan berapa lama engkau jadi Kristen, tapi seberapa kenal engkau dengan Tuhan. Itu yang lebih penting. Itu yang sangat-sangat lebih penting. Saya ngalami hidup saya yang itu yang saya jalani. Oh iya, saya harus kenal. Saya harus punya hubungan gitu loh. Karena saya nggak mungkin saya bisa worship kalau saya nggak kenal dengan siapa yang saya worship gitu loh. Ya, betul kan? Betul. Saya juga nggak mungkin bisa melayani kalau kita nggak kenal siapa yang kita layani. Betul kan? Atau lagi kalau kita gimana mau mendapatkan suatu fasilitas janji-janji itu kalau kita nggak kenal seperti Siapa kita yang bilang mau gitu. Mau ngasih ke ke rumah kita nggak ya? kenal ini nggak mungkin dikasih makan dong. Betul, kita harus kenal, Iya, harus kenal banget. Ya. Setuju. Gitu. Keren banget ya. Luar biasa Gak banget. terasa. Gak kerasa dari tadi ternyata timernya habis Iya. ya. Chester sampai ngomong gitu iya. ya. Cuman keren banget sih yang Iya, perjalanan hidupnya ya. perjalanan hidup dari Coach Johnson Coach Johnson, ini betul. mungkin ada teman-teman yang di sana yang Betul, lagi ngalamin gitu lagi ya. ngalamin juga dan kita sama-sama berdoa Betul. ya biar semua yang nyaksiin meskipun kita juga Brenda sama Febri juga sama Iya. Mas Hadi sama Givan yang ada di ruangan ini juga bisa kembali diingetin kalau kita mau jadi pribadi yang kayak Tuhan Yesus ya kita harus kenal dulu Iya Yesusnya kayak dong, gimana. iya dong. Wah, kita Jadi harus jangan kenal. lupa, jangan sok-sok tahu doang tapi nggak kenal. Betul. Jadi cari tahu ya. Dan Kristen tuh mengenai hubungan ya. Jadi penting kita tahu siapa Allah yang kita sembah ya kan. Kita kenal itu ya. Jadi dari kisah dari Ko Johnson dan Ci Esther ini semoga bisa ngasih rema juga buat kita ya kan. semua. Dari awal mereka bertemu, pertobatan sampai pelayanan bahkan dikasih hati di dewasa muda gitu ya. Dan udah berdampak banget buat Luar kita biasa. semua. Luar biasa ya. Kita tepuk tangan Tepuk dulu tangan dong. dong. Terima kasih. Keren banget. Luar biasa ya. Keren Dan banget, mungkin keren banget. di akhir nih kita kasih job mungkin ya ke Ci Iya, Esther Ci untuk Esther. mendoakan kita ya Boleh. kan. Kita- Dan juga teman-teman di sana yang mungkin lagi menyaksikan gitu. Jadi mungkin kita bisa doain teman-teman yang lagi nyaksiin biar Betul. bisa lebih kenal lagi sama Yes. Tuhan. Iya, harus. Ya sih. Ya. Nah. Bapa kami ada dalam surga, terima kasih Tuhan Engkau pertemukan kami semua di sini Tuhan. Bukan suatu kebetulan Tuhan, tetapi semuanya rencanamu Tuhan. Bapak saat ini kami berdoa untuk anak-anak muda di luar sana ataupun orang-orang di luar sana Tuhan yang saat ini memerlukan Engkau Tuhan dan memerlukan dan mengenal Engkau lebih lagi Tuhan. Engkau sendiri yang akan datang di setiap pribadi yang ada Tuhan. Engkau yang akan berkati Tuhan mereka satu persatu Tuhan, pergumulan demi pergumulan mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan
kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Wow. Sekali lagi thank you you. buat Ko Thank you, Johnson Brenda. dan Ci Thank you, Esther Brenda. ya. Thank you. Thank you juga buat semua teman-teman di rumah yang menyaksikan ya, Bapak Ibu, terutama anak-anak muda juga yang menyaksikan. Semoga melalui podcast ini banyak anak-anak muda jadi tergerak ya untuk lebih semangat lagi melayani Tuhan dan mau lebih mengenal Tuhan lagi. Yes. Ya. Dan jangan lupa di subscribe YouTube kita GBI Crown Palace, jangan lupa juga di follow Instagram kita @gbicp, dan jangan lupa ketemu lagi sama aku dan Kak Brenda di Crown Podcast selanjutnya. Bye. Bye. God bless.